Polres Pesawaran melaksanakan konferensi pers terkait penemuan jasad di bawah jembatan Binong, Desa Wailayap, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung, Jumat 13 September 2024. Wakap Polres Pesawaran, Kompol Sugandi Satria Nugraha, mewakili Kapolres Pesawaran menjelaskan kronologis kasus dalam konferensi pers tersebut. Turut mendampingi Wakapolres, Irwan selaku Kasih Humas, dan Kasat Reskrim Ibtu Defrat Ayolia Afriat. Untuk menghilangkan jejaknya, jasad korban dibuang ke bawah jembatan Binong yang terletak di Desa Kedondong, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Dalam pelariannya, kedua pelaku berhasil ditangkap di wilayah Klaten, Jawa Tengah, yakni AK 24 tahun dan AD 21 tahun. Sementara satu orang lagi masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Ansori instruksi melaporkan. Setelah korban masuk dalam kontrakan, kemudian korban disekap atau dicekek dari belakang oleh AK, sedangkan RZ memukul dada korban dengan menggunakan kayu balok dengan ukuran kurang lebih 65 cm sebanyak 4 kali. Setelah korban tidak berdaya dan sampainya di bawah jembatan Sungai Binong, korban dibuang oleh para pelaku di bawah jembatan. Adapun motif pelaku melawan dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Untuk barang bukti yang berhasil diamankan: baju, celana panjang, spray, karung, celana dalam, ikat pinggang, kayu, kemudian mobil 1 unit dan HP 1 unit. Korban ditemukan oleh saksi dalam hal ini masyarakat yang melihat curiga ada bungkusan karung, di dalamnya ada spray. Setelah didekati ternyata merupakan sosok mayat yang pada saat itu belum diketahui identitasnya. Setelah saksi menghubungi pihak kepolisian, tim Inafis melakukan olah TKP di bawah jembatan, kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Nah, hasil penyelidikan, pemeriksaan, dan hasil otopsi diketahui bahwa korban adalah dugaan korban pembunuhan dengan nama, diketahui korban tersebut bernama Wawan Setiawan. Setelah korban dibunuh oleh para pelaku di dalam kontrakan di daerah Natar, para pelaku menemui temannya untuk meminjam 1 unit kendaraan dengan alasan mau mengangkut barang pindahan. Setelah mobil berhasil dipinjam oleh para pelaku, korban dimasukkan ke dalam mobil, kemudian dibawa ke wilayah Kedondong. Wilayah Kedondong mencari tempat untuk pembuangan yang menurut para pelaku supaya tidak diketahui oleh orang. Sampai di jembatan Binong, menurut pelaku itu sudah dianggap aman wilayah tersebut, kemudian korban dikeluarkan dari dalam mobil, kemudian dibuang di bawah jembatan. Kami mengetahui keberadaan pelaku di wilayah Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Klaten, berdasarkan penyelidikan tim yang tidak henti-henti siang dan malam melakukan penyelidikan, sehingga didapat kesimpulan bahwa pelaku berada di wilayah Jawa Tengah. Pada saat kita melakukan pengamanan, melakukan upaya paksa terhadap para pelaku memang sedang bersembunyi di wilayah tersebut. Baik, rencana tindak lanjut terhadap daftar pencarian orang salah satu pelaku yang belum berhasil kita tangkap. Saat ini tim masih berada di lapangan untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku yang belum berhasil ditangkap. Insya Allah dalam waktu dekat, mudah-mudahan ya, kita sama-sama berdoa pelaku yang belum sempat diamankan bisa kita amankan agar perkara ini menjadi terang benderang. Baik, terima kasih. Atas kejadian ini
tidak luput dari bantuan masyarakat yang memberitahukan bahwa pelaku adalah warga masyarakat mana. Dari informasi masyarakat tersebut, kami lakukan penyelidikan menyeluruh sehingga ditemukan keberadaan dari pelaku. Sehingga untuk pesan-pesan Kamtibmas dari kami, Polres Pesawaran, yang pertama, terima kasih untuk bantuan dalam pengungkapan kasus pembunuhan ini. Kemudian yang kedua, tetap berhubungan baik antar keluarga. Kami menghimbau untuk yang berkeluarga agar tetap menjaga hubungannya secara harmonis sehingga tidak terjadi peristiwa seperti ini di kemudian hari. Kendaraan korban itu seperti yang dijelaskan oleh Pak Wakapolres, yaitu merek Yamaha Fiction warna merah hitam, dirongsokkan oleh pelaku menurut keterangan pelaku. Untuk pasalnya seperti yang telah disampaikan Pak Wakapolres tadi, pasal 340 sub 338. Untuk DPO, identitas sudah diketahui. Yang jelas seperti yang disampaikan Pak Wakapolres, kami tetap lakukan lidik, sudah di lapangan. Ada memang sedikit kabar terkait keberadaannya. Kami memohon doa agar segera dapat kita amankan untuk diproses sesuai hukum akibat dari tindakannya tersebut. Kami sudah memeriksa. Setelah kami mengetahui bahwa kendaraan yang digunakan oleh pelaku untuk membuang korban adalah kendaraan yang ada di samping ini, kami langsung memeriksa pemilik kendaraan. Memang pemilik kendaraan memberikan keterangan bahwa pelaku berizin kepada pemilik kendaraan untuk menggunakan kendaraannya untuk memuat barang-barang di kontrakannya untuk pindahan. Untuk pinjam pakai kendaraan itu harus bersurat dan kami harus mempertimbangkan keefektivitasannya ya, manfaatnya. Kami juga harus berkoordinasi dengan kejaksaan dan pengadilan apabila akan digunakan untuk pinjam pakai usaha tersebut. Tidak bisa kami sendiri karena kasus ini kan nanti akan dilimpahkan ke kejaksaan kemudian diadili di pengadilan. Sehingga terkait BB harus kami berkoordinasi dengan kejaksaan dan pengadilan. Oke, cukup. Terima kasih. Ya, sama-sama.